A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Di kolom chat sudah saya share link untuk presensi. Silakan diisi ya untuk kehadirannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya izinkan saya untuk share screen. Oke. Muncul layar saya? Seharusnya muncul ya. Oke, tolong direspon apakah layarnya muncul? Besar atau kecil? Itu bentuk vertikal atau horizontal bentuknya? Halo? Horizontal, Pak. Horizontal. Berarti slide doang ya? Nggak sampai kepotong. Di atasnya dan bawahnya nggak hitam-hitam kan ya? Oke, baik. Jadi untuk pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi yang namanya graph. Apa itu graph? Kita langsung saja masuk. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada lingkaran, kemudian ada garis-garis yang saling menghubungkan. Nah, lalu sebenarnya fungsi atau faedah dari makhluk ini itu untuk apa? Pada prinsipnya, yang namanya graph ini adalah dipakai untuk menghubungkan hal-hal atau sesuatu, benda, ataupun something lah ya, untuk menghubungkan things yang bisa jadi konteks dalam things yang ada di sini itu akan berbeda-beda dan akan dihubungkan dengan di sini let's say kita lihat seperti garis begitu ya. Nah, thing atau bulat-bulatan ini dalam konteks graph biasa disebut sebagai node atau titik atau vertex. Vertex ini adalah singular, bentuk singular berarti ya apa namanya? Kalau satu disebut vertex, tapi kalau ada jumlahnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti bahasa Inggrisnya itu namanya vertices. Oke, jadi kalau nanti ada yang bilang vertices itu apa? Vertices itu ya vertex, tapi ya vertex, gitu ya, vertex. Ini vertex itu, dan seterusnya. Maka disebut sebagai ada vertices di dalam sebuah graf biasanya. Ada vertices. Lalu garis-garis ini apa? Garis-garis ini disebut sebagai edge. Edge gitu ya. Oke, nah ini disebut sebagai edge, ini vertex. Mouse saya muncul ya di layar PPT. Mouse-nya ada nggak? Oke. Kemudian, nah, Pak, bentuk bulat-bulatan dan ada garis-garis itu kan biasanya kayak kemarin itu mirip dengan tree, Pak. Ya, benar. Jadi yang namanya tree, pada prinsipnya tree yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, itu adalah salah satu tipe dari yang namanya graph ini.
Nah, cuman karena graf ini bentuk lebih generalnya, sedangkan tree itu lebih spesifik. Maka kalau teman-teman masih ingat, tree itu kan ada bagian ujung atas atau root gitu ya, dan ada yang paling bawah ada leaf. Dan dia yang atas bagian paling awal dengan bagian yang paling ujung itu tidak boleh saling terhubung. Ya, artinya nggak cyclical. Nah, tapi kalau graf ini berbeda. Secara umum nanti ada graf yang bentuknya akan cyclical. Jadi boleh graf itu antara awal dan akhir saling bertemu itu boleh. Nah, ini contohnya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya kan kalau kita lihat dari top down atau dari apa ya, dari general ke spesifik, graf itu lebih umum. Tree itu agak lebih spesifik karena tree itu bentuk dari graf yang nggak boleh ketemu, ujung ke ujungnya nggak boleh ketemu. Root dengan leaf kan nggak boleh ketemu. Kemudian nggak cyclical juga. Lalu kalau kita berbicara tree, di dalam tree itu kan ada yang namanya kemarin ada namanya binary tree. Ada binary kan? Binary tree. Kemudian ada lagi binary tree itu lebih, jadi ini graf itu ini kalau ke panah ke sini itu lebih spesifik. Jadi ada tipe graf secara umum, tree itu lebih spesifiknya dari graf. Kemudian tree sendiri itu nanti ada tipe, ada binary tree misalnya. Di binary tree nanti ada yang namanya BST gitu kan. Dan seterusnya. Jadi akan lebih spesifik. Oke, nah sekarang kita akan berbicara graf yang lebih umum, apa namanya, lebih pada prinsip dasarnya graf itu apa gitu ya. Kita lihat di sini. Jadi graf itu ada, kalau model tree kan nggak boleh cyclical, sedangkan di graf itu boleh cyclical. Artinya kalau di sini kita let's say A ini adalah startnya. Ketika itu start, dia itu bisa terhubung ke B, bisa terhubung ke C, dari B bisa terhubung ke C bisa terhubung ke D ke E, D ke F juga, E juga bisa terhubung ke F. Nah, dari F ini bisa terhubung ke A. Nah, artinya di sini ada wujud melingkar, begitu ya, daripada yang namanya graf. Terus kalau teman-teman perhatikan, di dalam satu buah lingkaran ini ada A, ada B, ada C. Berarti A, ataupun B, ataupun C itu adalah value-nya. Let's say itu value. Value dari vertex ya, atau dari node. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, di garis ini juga ada angka. Maksudnya angka ini apa? Angka di sini ini adalah, dia juga value, tapi lebih sering disebut sebagai misal strength atau kekuatan ya. Strength artinya, kalau teman-teman lihat video yang awal dulu, zaman dahulu pertama itu ya, kan saya pernah ngasih penggambaran kayak gini. Ini walaupun ada di gambar ini kan A ke B itu 1, B ke C itu 2. Nah, A dan A ke C ini belum tentu 3. Ini bisa jadi 1,5 misalnya. Ini gambar secara visualnya memang seperti ini, tapi pada realnya itu bisa jadi ini lebih dekat. Nah, angka-angka ini adalah strength-nya. Oke, kalau teman-teman masih tadi di awal ya, ini kan disebut sebagai node atau vertex, sedangkan ini garis ini disebut sebagai edge. Maka di sini vertexnya ada vertex dengan value A, vertex dengan value B, C, D, E, F. Sedangkan edge-nya ada edge dengan strength 1, strength 2, strength 3, 4, 5, dan 6. Begitu ya. Ini ada yang nggak ada value-nya. Karena belum diisi aja nih. Misal ini kita isi 6, misal ini kita isi 2 gitu ya. Oke, jadi itu secara umum. Jadi dia bisa cyclical, di dalam node itu ada value, lalu dia ada edge. Edge itu kalau teman-teman artikan kan ujung gitu ya. Nah, tapi pada konteks ini kita bisa mengatakan edge itu ya garis inilah, garis yang menghubungkan atau menjembatani antara vertex dengan vertex yang lain. Oke, selanjutnya. Baik, nah di sini kalau dilihat ini berarti edge, ini vertex. Yang mana di dalam edge itu di sini punya strength, ini 10, ini 6, ini 5, ini 1 dan seterusnya. Kemudian masing-masing vertex ada value yaitu C, O, U, R, S dan E. Nah, kira-kira begitu. Kita mengambil contoh lain. Ini kan dari tadi kan contohnya alfabet ya, value daripada vertex atau node-nya kan alfabet. Sekarang
itu bisa kita pakai yang namanya vertex itu untuk memberikan value biodata Anda. Jadi di dalam satu vertex ini bisa kita pakai untuk menyimpan data biodata Anda, nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, orang tua, misalnya nomor handphone dan seterusnya. Jadi satu vertex ini bisa Anda pakai untuk menyimpan banyak value, gitu ya. Nah, tapi let's say di sini kita menyimpan satu buah nama namanya Brian. Jadi si Brian ini terhubung dengan vertex lain. Ada beberapa vertices, di sini ada beberapa vertices, di sini ada 4 vertices. Dari masing-masing vertices ini terhubung dengan beberapa edge. Edge-nya kebetulan di sini masih kosong ya. Nah, kalau sebelumnya tadi edge-nya itu terhubung dengan string berupa angka gitu ya. Di sini hubungan antar manusia di sini atau antar vertex ini bisa direpresentasikan oleh edge berupa begini, meet. Jadi yang namanya Jing dan Brian ini ada hubungan, ada koneksi yang berupa pertemuan. Jadi Jing dan Brian ini pernah bertemu. Met, berarti pernah bertemu. Berarti kalau ada panah ke sini, Brian dan Trish pernah bertemu. Kalau ada edge di sini, artinya pernah ketemu Pranav. Pranav pernah bertemu Jing. Trish pernah bertemu Pranav. Nah, ini Trish pernah bertemu dengan Jing nggak? Coba dijawab. Trish pernah bertemu dengan Jing atau tidak? Jen angkat tangan, kenapa Jen? Halo? Ada yang angkat tangan, Jen? Kenapa Jen, Tristan? Halo, Jen Tristan, kenapa angkat tangan? Yang lain ada di sini nggak sih ini orang-orang ini? Halo, ada orang atau tidak? Ada, Pak. Depri, cuman ada Depri, yang lain nggak ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, jadi ini pertanyaan singkat sekali. Kalau Anda nggak bisa menjawab ini, saya akan cukupkan kuliahnya sampai titik ini, karena akan lebih lanjut, lebih kompleks lagi. Jadi pertanyaannya adalah, Brian dan Jing ini di sini terhubung dengan yang namanya edge atau garis ini dengan tipe hubungan pertemuan. Jadi Jing dan Brian pernah bertemu. Berarti kalau ada garis-garis ini, Jing dan Pranav pernah bertemu. Begitu juga dengan Brian dengan Pranav ini pernah bertemu. Kalau ada garis di sini, Trish dan Brian, berarti Trish dan Brian pernah bertemu. Begitu juga Trish dan Pranav. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Jing dengan Trish ini pernah bertemu atau tidak? Tidak, Pak. Ya, berarti tidak pernah bertemu. Karena tidak ada garis edge yang menghubungkan antara dua vertex ini. Gitu, gampang. Simpelnya seperti itu. Nah, ada tipe hubungan lain. Tipe hubungan lain adalah misalnya di sini. Jing dan Brian ini live in the same city. Berarti, nah ini hubungan ini nggak harus, artinya nggak harus suatu relasi yang sifatnya point to point ya. Tapi bisa jadi Brian dan Jing ini dikategorikan tinggal dalam satu city. Pranav dan Jing berada dalam satu city. Pranav dan Brian tinggal dalam satu city. Sekarang kalau teman-teman lihat, Brian dan Trish ini berada di satu city yang sama. Jing dan Brian berada di dalam satu city yang sama. Trish dan Jing ini berada di dalam satu city yang sama atau tidak? Trish Sama, dan Jing. Pak. Apa? Sama. Kalau teman-teman pakai logika itu, kalau Brian dan Jing itu premisnya, Brian dan Jing itu tinggal di satu kota yang sama. Nah, kalau Brian dan Trish itu tinggal di satu kota yang sama, berarti Jing sama dong. Dalam konteks premis tadi, dan Anda mengkonklusikan itu, ya mungkin begitu. Tapi dalam konteks ini sudah clear, bahwasanya Jing dan Trish itu tidak tinggal di dalam satu kota yang sama. Karena nggak ada relasi edge. Nah, kok bisa kayak gitu, Pak? Ya, itu bisa jadi. Jadi misalnya ada kota ini Jing, ini kalau kita berbicara geografi ya, geografinya Jing dan Brian itu di dalam satu kota yang sama.
Tris dan Brian ini mungkin beririsan atau bagaimana lah ya, sehingga ini bisa terkategori seperti itu. Walaupun ini memang agak aneh grafnya. Nah, artinya tidak perlu ada konklusi-konklusi, tidak perlu membuat premis kalau ini sama ini tinggal satu tempat, ini sama ini tinggal satu tempat, berarti ini dengan ini Jing dan Tris tinggal satu tempat. Enggak seperti itu. Tinggal dilihat aja dari fakta-fakta yang menghubungkan di sini. Gitu ya. Jadi Jing dan Tris tidak di dalam satu city yang sama. Oke. Work together. Jing dan Brian bekerja bersama, Pranav dan Brian bekerja bersama, Tris dan Brian bekerja bersama. Nah, apakah Jing dan Tris bekerja sama? Enggak. Pranav dan Jing enggak. Ya, yang bekerja bersama Brian ya cuman tergantung dari hubungan ini. Oke, itu yang disebut sebagai age. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita pakai kayak begini tadi, itu tidak biasanya tidak akan bisa kita gunakan untuk mengukur suatu apa namanya ya, nggak ada hitung-hitungan matematis ya kalau pakai word together dan seterusnya ya, nggak ada angka yang bisa kita pakai untuk menentukan sesuatu. Nah, biasanya akan kita wujudkan dengan model pakai angka 3, 6, 4. Misalnya, Jing dengan Brian itu 3. Maksudnya apa? Nah, itu kan agak aneh ya. Maksudnya Jing dengan Brian 3 skornya itu apa? Apakah skor kedekatan atau skor apa, kan aneh juga ya. Nah, maka kita pakai contoh lain. Contoh lain di sini adalah misal ada kota San Francisco, Tokyo, Kuala Lumpur, dan Delhi. Jadi ini vertex dengan data, ini titik ini adalah titik kota San Francisco, ini Tokyo, ini Kuala Lumpur, ini Delhi. Kalau kita lihat dari tipe perjalanannya, ini kita pakai untuk menghubungkan graf penerbangan gitu ya. Waktu penerbangan lah. Graf waktu penerbangan. Di mana penerbangan dari Delhi ke Kuala Lumpur itu takes 5,5 hours, 5,5 jam. Dari Kuala Lumpur ke Tokyo butuh 8 jam. Dari Tokyo ke San Francisco itu butuh 11 jam. Nah, ini hubungan untuk merepresentasikan bahwasannya dari kota-kota ini tuh ada jarak waktunya. Nah, kalau teman-teman nyari mungkin nanti bisa menghubungkan ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, dan seterusnya ya. Oke. Ini contoh graf yang bisa dipakai untuk menghubungkan tadi kota-kota itu. Direction. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan panah yang di sini tuh nggak ada keterangan arah gitu ya. Ya terhubung aja pokoknya. Kuala Lumpur sama Delhi itu terhubung aja. Berarti dari Delhi ke Kuala Lumpur itu 5,5 jam. Dari Kuala Lumpur ke Delhi kalau balik juga begitu. Karena ini nggak ada keterangan yang spesifik mengatakan arah gitu ya. Padahal pada beberapa kasus bisa jadi dari Delhi ke Kuala Lumpur itu lebih 5,5 jam, tapi pada kenyataannya ketika dari Kuala Lumpur ke New Delhi, ke Delhi misalnya lebih singkat misalnya karena arah angin atau apa gitu ya, dalam konteks dunia nyata. Sehingga kalau kita mau membuat lebih spesifik dengan arah, maka di sini ada teori direction di dalam graf. Direction ini seperti tree. Kalau tree itu kan ada direction dari root itu pasti turun ke bawah gitu ya anak-anaknya. Ini adalah direction, jadi dari satu vertex ke vertex yang lain, tanda-tandanya ini, ada gambar panahnya. Oke, ini disebut sebagai directed graph. Oke, artinya kalau kita gambarkan tadi, San Francisco ke Tokyo, Tokyo ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke Delhi, ini ada panah suatu perjalanan yang mungkin traveling gitu ya, traveling. San Francisco mau ke Delhi atau ke tempat-tempat yang startnya dari San Francisco. Nah, ini kalau kita lihat San Francisco dan Tokyo-nya, berarti dari gambar vertex dan edge ini, San Francisco ke Tokyo, itu from San Francisco, ini berarti ini noun, ini disebut noun juga, noun itu kata benda, ini verb. Maksudnya apa? Ya, dari San Francisco menuju Tokyo. From San Francisco, ini berarti verb atau kata kerja travel atau perjalanan, melakukan perjalanan. Menempuh perjalanan gitu ya. Berarti San Francisco ke Tokyo. Dari San Francisco melakukan traveling ke Tokyo. Ini verb, ini noun kayak gitu. Nah, kalau kita lihat lagi dengan model directed graph, maka panah-panah yang tadi itu biasanya cuma garis saja, sekarang ada garis dan ada
arahnya. Berarti ini ada panah-panah. Kalau mau ke San Francisco berapa, ini bisa jadi berbeda nanti value-nya. Antara panah ini dan ini bisa jadi berbeda. Oke, nah ini disebut sebagai directed graph. Directed graph. Kalau di sini disebut sebagai undirected graph. Karena nggak ada keterangan arah. Dan biasanya kalau directed graph ini ya tergantung kebutuhannya ya. Kalau kita melihat ke perjalanan misalnya, dari San Francisco ke Tokyo itu butuh misalnya 5 jam, dari Tokyo ke San Francisco bisa jadi beda 6 jam. Maka di sini kita bisa merepresentasikan kejadian atau aktivitas ini atau konteks ini, case ini tuh untuk kasus ini kita bisa representasikan dengan directed graph. Tapi untuk kasus hubungan antar manusia, misalnya Jing dan Brian, ya ini kalau Jing udah kenal Brian, masa Brian nggak kenal Jing? Kan nggak kan? Nah, maka ini kita bisa pakai yang undirected graph. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Terus selanjutnya, nah cycle. Di cycle, secara cycle, kalau kita berbicara cycle berarti kan A ini bisa kembali ke A, gitu ya. A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, kembali lagi ke A. Dan ini konteks di sini dia nggak ada arah ya, sehingga kalau nggak ada arah ya berarti ini pasti bisa kembali ke sini. Artinya A bisa ke B, B bisa ke C. A bisa ke B, B bisa kembali lagi ke A. Begitu juga B ke C, C juga bisa ke B, karena nggak ada panah. Dan di sini sudah ada angka-angka. Kalau kita lihat satu konteks perjalanan, cycle, ini A ke B, ke C, ke D, ini ya, ke E, ke F, ke A. Berarti ini perjalanan yang dilakukan, ke D, ke E, ini kemudian ke F, F kemudian ke A. Ini konteks perjalanan. Ini ada satu buah cycle. Kalau kita mau lihat yang versi lain, misalnya kita pakai warna biru, ada perjalanan lain nih, dari A ke C, C ke D, E, F. Ini bisa juga kayak gini. Atau dari A ke B, ke C, ke A, itu juga bisa. Itu juga cycle. B ke C, ke D, ke F, ke A, ke B, itu juga cycle. Jadi ada banyak cycle, tapi kita ngambil contoh di sini A, B, C, D, E, F. Dari gambar ini karena dia undirected graph, jadi cycle-nya itu wah banyak cycle ini. Peluang terjadinya cycle di sini bisa Anda coba-coba lebih dari satu. Oke, selanjutnya. Nah, hati-hati ketika kita membuat graf yang sifatnya cycle. Ya, kalau semakin nggak ada aturan, kalau tree kan ada aturan, maka keruwetan itu akan semakin diminimalisir kalau pakai tree. Ya tentunya dengan keterbatasan itu nanti fungsinya juga akan semakin terbatas. Nah, kalau graf fungsinya itu bisa dipakai untuk banyak hal, tapi karena aturannya itu ya semakin longgar gitu ya, sehingga akan menyebabkan bahaya juga, danger. Dangernya adalah kalau ada cycles yang salah mendefinisikan, itu ujung-ujungnya malah bisa mengakibatkan infinite loop. Kalau infinite loop ya itu berbahaya, nanti hardware yang akan kena imbasnya, jadi apa namanya, memorinya akan habis dan seterusnya ya. Oke, jadi yang perlu dihindari dengan cycle yang ada di graph itu adalah jangan sampai terjadi infinite loop. Tadi sudah ada directed graph, nah sekarang ada directed acyclic. Nah, maksudnya acyclic apa? Kalau ini kan directed cyclic, karena maksudnya ini directed secara umum ya, dan ini cyclic. Dari San Francisco bisa kembali lagi ke San Francisco, karena ada panah kembali ya. Dari San Francisco ke Tokyo, kan bisa lagi kembali dengan panah yang ini. Ini berarti masih directed graph yang cyclic ya. Cyclical, ada cycle. Kalau ini directed acyclic, berarti tidak boleh ada putaran balik, putar balik. Sehingga contohnya adalah dia itu directed itu ada panahnya, tidak boleh ada putar-putaran, tapi dia tetap graph. Gitu. Maka bagaimana contohnya? Contoh dari DAG ya kayak nanti ada, ini nanti ada contoh. Contoh DAG berarti kita ambil contoh lah. Ini ada satu A misalnya. Kemudian ini ke sini. Ini B. Kemudian ini ada C. Nah, ini kayak gini, ini
asiklik. Karena ya udah A ke B ke C, udah berhenti. Atau kalau nggak gitu di sini ada D, tapi D-nya ke sini. Nah, A, B, C, D. Kan ini A bisa ke B, tapi nggak bisa balik lagi ke sini. B bisa ke C, tapi nggak bisa ke B. D bisa ke C, tapi nggak bisa balik lagi. Ini directed, ada direction, tapi nggak bisa cyclical, nggak bisa kembali. Tapi dalam konteks ini dia masih graph. Gitu. Oke, connectivity. Connectivity. Nah, di connectivity kalau ada 4 vertices, vertex 1, 2, 3, 4, ini dikatakan disconnected. Ini nggak ada hubungannya. Ini terkoneksi, tapi ini nggak terkoneksi, disconnected. Nah, maka kalau kita mau menggabungkan benda ini itu dalam satu graf, maka harus kita koneksikan, yaitu kita katakan dia connected, begini ya. Dan di dalam sebuah koneksi, ini ada yang namanya kuat dan lemah. Di dalam koneksi itu ada yang namanya kuat versus lemah. Kalau ini kan ada 1 disconnected, 2 disconnected. Nah, di connected ini nanti ada connected yang kuat, ada connected yang connection yang lemah. Maksudnya kuat dan lemah itu apa? Ini. Contoh di sini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada misalnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 vertex. Di graf ini verticesnya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 vertices. Kalau diperhatikan, yang kanan dan kiri ini kuat mana? 1, ini, dan itu kuat yang mana? Tolong dijawab. Yang ini dan itu kuat yang mana? Secara kekuatan koneksi. Ini. Yang ini, ya betul. Kenapa bisa ini yang kuat? Ada yang bisa mengelaborasikan atau bisa menjawab kira-kira? Kayak hubungan dari satu noda ke noda yang lain tuh nggak jauh. Jadi dia lebih kuat. Dari satu noda ke noda yang lain nggak jauh. Itu kuat gitu ya menurut Joseph. Yeah. Oke. Ada lagi? Saya punya pendapat? Karena edge-nya tuh banyak gitu, Pak. Jadi bisa koneksi ke seluruh vertex gitu. Ya, sip. Oke, terima kasih dari jawaban teman-teman. Oke, nah jawaban Depri yang lebih ini ya, jawabannya apa namanya? Si Joseph ada benernya dalam suatu konteks, tapi dalam konteks ini yang lebih tepat seperti yang disampaikan oleh Depri, karena dia kan kita nggak berbicara angka. Ini kalau Joseph melihatnya ini lebih dekat, iya, secara visual lebih dekat, tapi kita nggak ngelihat value-nya ini berapa, nggak tahu. Barangkali ini value-nya 3 misalnya. Ini 1, kan nggak tahu, nggak disebutkan. Nah, tapi kalau kita berbicara jumlah edge-nya, 1 ini kan terhubung ke 1, 2, 3, ada 3 edge. 3 ini terhubung ke 1, 2, 3. 4 ini semuanya ini terhubung dengan 3 jalur, maka dia akan lebih kuat. Gitu ya. Begitu juga kayak begini. Kalau ini kan cuma 1, maka dia lemah. Ini lemah, ini kuat. Yang disebut kuat adalah kalau ini jalur ini putus, masih ada jalur distribusi lain. Kalau ini putus, yang terjadi adalah disconnected kan? A dan B saja, ini dan yang lain, gitu kan? Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa, Pak. Ya itu. Berarti artinya dia yang dikatakan kuat itu adalah kalau misalnya satu edge itu putus, masih ada jalur lain, gitu. Kayak gini lah, kalau Anda misalnya orang yang tinggal di Sekupang atau di mana ya, di Tiban. Anda di Tiban kalau mau ke Poltek Batam, Anda misalnya lewat Simpang Jam ya, lewat jalur itulah. Nah, kalau jalur dari UIB itu misalnya itu tertutup, Anda mau lewat mana? Ada opsi lain lewat Batu Haji. Nah, itu masih lumayan karena ada 2 jalur. Kalau Batu Haji ditutup, Anda mau lewat mana? Nggak ada kan? Nah, itu kuat lemahnya itu adalah dari jalur, misalnya dari keterhubungan antar 2 titik. Batu Haji itu misalnya ya kayak tadi mana Tiban ya.
Tiban itu untuk terhubung ke daerah lain itu hanya 2 akses misalnya. Ya masih lumayan. Nah tapi kalau kita bandingkan dengan Batam Center misalnya, nah Batam Center itu kalau mau ke mau ke mana misalnya, mau ke Tiban bisa lewat Simpang Jam, mau ke Batu Haji bisa, mau ke bandara bisa. Wah, Batam Center itu bisa terhubung kemana-mana. Mau ke Singapura ada portnya. Nah itu semakin kuat dia. Berarti yang semakin kuat biasanya akan menjadi, yaitu tadi menjadi kalau ada satu edge yang putus masih bisa hidup gitulah, gitu. Masih tidak akan disconnected, masih akan connected, gitu. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, how many cycles are in this graph? Coba ada yang bisa jawab? Coba dihitung. Saya beri waktu 1 menit untuk berpikir. Ada 2 pertanyaan semuanya. How many cycles are in this graph? 1. Ini pertanyaan 1. Pertanyaan kedua adalah, apakah graph ini weakly connected or strongly connected? Nah, ini ada 2 soal, silahkan dijawab. Yang bisa menjawab akan mendapatkan 20 poin tambahan untuk skor akhir final. Kalau udah udah ada yang mau jawab silakan raise hand. Saya beri waktu 50 detik lagi. Oke, ada yang angkat tangan tadi duluan siapa? Joseph sama Trisno. Siapa? Joseph sama Depri. Siapa yang duluan tadi? Oke, Joseph, silakan dijawab salah satu. Yang mana? Salah satu aja ya, Pak. Ya. Oke, kalau gitu yang nomor 2. Saya bilang dia itu lemah karena di salah satu edge-nya itu ada yang tergantung kali. Jadi kayak misalnya di graf ini salah satu edge-nya itu kalau putus, cycle-nya langsung mati. Jadi saya sebut lemah. Yang mana? Bisa ditunjuk? Contohnya di edge yang A ke P. A ke P. P atau R ke A. R ke A. Kenapa itu lemah? Kalau seandainya dia putus itu langsung nggak ada kayak alternatif lain, jadi saya bilang lemah. Oke. Weak. Jawabannya benar. Nah, teman-teman bisa melihat dari konteks ini ya. Weak connection ya, koneksi yang lemah. Bisa dilihat dari ini, mungkin ini bisa jadi contoh. Oke. Ada contoh lain misalnya ini. Ini kan nggak kemana-mana, dia hanya menerima aja. Gitu. Kemudian ya, jadi itu lemah. Oke, baik. Oke, Joseph ya. Satu lagi siapa?
Joseph sudah. Ada berapa cycle yang ada di sini? Nol, Pak. Siapa itu? Siapa? Almo. Devri, oke. Jawaban Devri 0. Iya, Pak. Oke, masih kurang tepat. Oke. Ini kan how many. Kalian cek mana yang punya cycle. Jawabannya 0, nggak tepat, berarti kan more than 0. Nah, berapa? Silakan, ini saya kasih hint. Satu, oke. Masih salah. Satu jawaban lagi. Satu trial lagi ya. Jawaban dari Abdul Razak ada 12. 12. Salah. Jawaban dari Joseph ada 3. Benar. Oke, jawabannya benar adalah dari Joseph. Boleh dijelaskan, Joseph? Joseph dimakan sama Joseph semua nih nilainya. Cycle itu kan artinya dia kayak bisa kembali gimana bilangnya? Ya, betul. Kayak Bapak jelasin tadi, dia kayak kembali ke semula. Jadi kayak nge-loop gitu. Nah, contohnya loop di sini yang paling sederhana tuh dari A ke P ke R. Sorry, A ke? Baru P ke R. Benar, saya pakai warna ya. A ke P. R ke R. Ke A. Nah, ini satu cycle, ya kan? Terus? Kita mulai dari A aja lagi ya. Lalu ada A. Bentar. Dari A ke? R. R itu mana? S. Ini P, ini P. R nggak ada ya? Ini P. Saya itu gambarnya, Pak. Sorry. Yang ke atasnya. Cara ngapus gimana nih? Oke, tadi apa dari A ke gini ya? Oke, ya ke R. Oke, terus sekarang A ke P, S, R, kembali ke A. Udah dapat 2 nih. A lagi. A. Ke P. Ke H. Ke G. Ke R. Kembali ke A. Oke, sip. Ada apa 3? Oke, yang lain nggak ada ya? Nggak ada. Karena kalau teman-teman perhatikan, misalnya kalau mulai dari H ke G ke U, udah habis ini mandek nih sampai sini. H, G, U mandek. Nggak bisa ke S, nggak bisa ke P, karena ini satu arah. Coba yang lain lagi, H. Mau ke S nggak bisa. Ya, H cuma bisa 1. S, dia bisa ke H. Bisa ke G, bisa ke U, tapi nggak bisa balik lagi ke S. Gitu ya. Nah, itu maka kalau teman-teman coba semua di sini, itu ya cuma ada 3 tadi. Seperti yang di-share sama Joseph. Oke. Well done, Joseph. Dapat 40 poin berarti ya dirimu. Terus. Oke, baik. Kita lanjut ke selanjutnya.
Nah, representasi daripada graf ini kita masuk ke implementasinya ketika nanti kita representasikan dalam bentuk kode itu bagaimana. Jadi di graf itu kalau kita coding dia nanti dalam bentuk objek, ya teman-teman berarti harus memahami PBO. Oke, itu yang dilakukan adalah ya kita membuat objek vertex, membuat objek edge, kemudian di dalamnya nanti kita bisa definisikan ada name, ID, ada strength, ID, dan seterusnya. Contoh yang paling gampang untuk mengimplementasikan edge list, mengimplementasikan yang namanya edge, ini kita bisa pakai list. Maka kita bisa nyebutnya sebagai edge list. Maksudnya gimana? Misal di sini kita punya graf 0, 1, 2, 3 ini dengan pola hubungan atau dengan edge-nya seperti yang tergambar di sini. Untuk menghubungkan ini, untuk merepresentasikan ini dalam bentuk kode ya kayak gini. Misal ini kan sebenarnya yang warna kurung ini kan list. List di dalam list, gitu ya. Di dalam list ada list lagi, gitu ya. Nah, list yang ke 0, ini cara menggambarkannya adalah list. Kalau di dalam list itu ada 0,1, artinya adalah 0 dan 1. Ada ada vertex 0 dan vertex 1. Dua orang ini terhubung. 1 dan 2, berarti ini 1 dan 2. Ini dua orang ini terhubung. 1 dan 3, berarti ini 1 dan 3 ini menghubungkannya. 2 dan 3, 2 dan 3, berarti ini terhubung. Nah, kalau begitu ini, benda-benda ini itu, garis-garis ini itu direpresentasikan dengan apa? Ya ini, vertex-nya itu, edge-nya itu adalah satu value dari list dua orang ini, itu disebut sebagai edge. Alias gini. Jadi ini edge. 1 dan 2. Maksudnya 1 dan 2 kan ini kan. Ini 1, ini 2. Nah, ini yang menghubungkan ini kan ini edge. Jadi edge. Berarti ini juga edge, ini juga edge, ini juga edge. Ada 4 edge, benar kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 edge. Itu kalau kita representasikan dengan list. Ini disebut sebagai edge list. Maksudnya edge list ini apa? Edge-nya ini direpresentasikan dalam bentuk list. Oke. Jadi list, yang mana di dalam list-nya itu adalah value antara dua vertex. Ini disebut sebagai representasi edge list. Dan dia sifatnya adalah 2D atau 2 dimensi. List 2 dimensi. Gitu ya. Nah, ada cara lagi, yaitu dengan kalau ini edge list, sekarang adjacency list. Adjacency list itu adalah berarti adjacency itu artinya adalah perhubungan, apa ya? Adjacent itu artinya adalah semacam apa ya? Hubungan, kedekatan gitulah ya. Adjacent itu kedekatan, sehingga kalau dilihat dari konteks ini 0, 1, 2, 3 ini boleh teman-teman representasikan sebagai indeks. Ini indeks array ke 0, indeks array atau indeks list ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Jadi ini di indeks ke 0 dengan value 0 itu dia punya apa? Dia akan terhubung dengan array dengan vertex ke 1. 0 ini terhubung ke 1, maka 0 akan terhubung ke 1. 1 ini akan terhubung ke 0, 2 dan 3, maka ya ini kita tulis 1 ini terhubung ke 0, 2, 3. 0, 2, 3. Vertex 2 dengan value 2 ini akan terhubung ke 1 dan 3. Benar kan? 2 ini terhubung dengan 1 dan 3. Vertex dengan value 3 ini itu akan terhubung dengan 2 dan 1. 2 dan 1. Maka di sini tulis 1 dan 2 ini ya, 2 dan 1. Ini disebut sebagai adjacent list. Maka kalau teman-teman perhatikan di sini itu yang ditulis di sini adalah value-value-nya, akan ada perulangan, 1 ini diulang-ulang karena memang dia akan dipakai ke 3 perhubungan. Maka akan terulang 3 kali. 1, 2, 3 akan terulang 3 kali. Ini 2 terulang 2 kali. 1, 2, 2. Gitu. Nah, jumlah edge akan direpresentasikan dengan jumlah list. Kalau di sini kebetulan sama juga.
jumlah listnya juga akan ada 4 kebetulan untuk kasus ini ya. Tapi pada prinsipnya dia melihat angka hubungan antara value 0 ini dengan 1 itu direpresentasikan dalam value dari listnya sendiri. Di dalam list of listnya akan muncul vertex mana yang terhubung dengan indeksnya. Indeks 0 itu terhubung dengan vertex di indeks ke-1. Indeks ke-1 terhubung di vertex indeks ke-0, 2, 3, dan seterusnya. Ini disebut sebagai adjacency. Yang dipakai konteks di dalam Python, kita bisa pakai list. Gitu. Terus, oke. Nah, ada lagi. Kalau ini tadi edge list, adjacency list, ini ada adjacency matrix. Matrix pada prinsipnya adalah matrix itu kalau teman-teman belajar di SMA atau di waktu SMK ada matematika ya. Matrix itu list yang bentuknya rectangle atau bentuknya square atau bentuknya persegi sama panjang ya. Kalau ada 1 2 3 4 maka ke sini juga 4. 1 2 3 4. Ini matrix yang apa namanya? Matrix yang sama sisi gitu ya. Yang sama sisi sehingga kalau ada 4 list 1 2 3 4 di dalamnya juga harus ada 4 list of list gitu ya. Value dari listnya itu juga harus ada 4. Bagaimana cara nulisnya? Cara nulisnya adalah seperti ini. Jadi ini ada 0 1 2 3, 0 terhubung dengan 1, maka di sini ketika ada ini indeks ke 0 1 2 3 di sini 0 1 2 3 row-nya juga 0 1 2 3. 0 dengan 1 terhubung. Berarti kan ini 0 dengan 1 terhubung. Ketika terhubung maka di sini value-nya 1. 1 dengan 0 terhubung. Ini kan. Kemudian 1 dengan siapa lagi? 1 dengan 1 dengan 1 berarti dengan dirinya ya. Karena dia sama maka kita tulis 0. Kemudian 1 dengan 2. Ini. 1 dengan 2 terhubung nggak? Terhubung. 1 dengan 2 terhubung maka ini ada. 1 dengan 3 terhubung nggak? 1 dengan 3 terhubung maka ini 1. Nah kalau di sini misalnya ada angka 0 dengan 1 kan terhubung, maka di sini 1. Tapi 0 dengan 3 tidak terhubung. 0 dengan 3 tidak terhubung, maka 0. 0 dengan 2 tidak terhubung, maka di sini 0. Oke, jadi adjacency matrix itu fungsinya adalah untuk kalau dia terhubung, maka di matriksnya ini akan muncul angka 1. Kalau tidak terhubung, maka 0. Gitu ya. Misal, 3 terhubung dengan 2. 3 terhubung dengan 2, maka 1. 3 terhubung dengan 1, maka di sini 1. 3 tidak terhubung dengan 0, maka di sini 3 tidak terhubung dengan 0, ya 0. Maka ini 3 tidak terhubung dengan 0, ini 0. Jadi ini disebut sebagai adjacency matrix. Oke, memang kelihatannya agak rumit, maka silakan nanti ditonton ulang rekamannya. Oke, coding time. Saatnya kita coding. Ada pertanyaan sebelum masuk ke ini? Demo. Terkait ini mungkin. Baik, udah 1 jam ya. Nah, sekarang kalau dalam konteks pemrogramannya, kalau kita mau lihat graf di dalam Python, nggak harus seperti ini, tapi ini kita bisa melihat contoh ya. Di sini kita akan membuat graf dengan model yang adjacency matrix, dengan 3 contoh tadi kan ada yang edge list, sama adjacency list, sama get adjacency matrix ya. Jadi ada 3 jenis tadi. Ya intinya kita mau membuat yang kayak sebentar di PPT tadi mana ya? Graf bisa di copy nggak di sini?
Share screen saya muncul di browser atau di mana nih? Halo, teman-teman? Di Opera, Pak. Di Opera, oke, sip. Nah, ini yang mau kita coba buat adalah seperti ini, 0, 1, 2, 3, gitu. Tapi nanti kita akan mendefinisikan dia dengan contoh angkanya nggak 103 ya, tapi 100 misalnya, 100, 101, 103, 102 gitu ya. Kemudian di sini nanti kita kasih value. Ini kita kasih value. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama dilakukan adalah kita definisikan node. Jadi kita membuat node, class node. Ini. Class node yang sudah kita buat, setelah kita membuat class node, class node ini fungsinya adalah kita membuat titik ini loh, thread. Dan ini masih belum diapa-apain, ini baru cetakannya. Di dalam class node itu nanti akan menerima input objek, lalu kita inisiasi. Setelah kita inisiasi, value yang masuk, ketika ada masuk ya, itu akan kita masukkan ke sini sebagai self value-nya. Lalu setelah itu di self edge-nya ini akan membuat cetakan list. Jadi edge ini akan membentuk sebuah list gitu, tapi list yang masih kosong. Nah, lalu setelah kita membuat, istilahnya kita itu mau membuat, jadi istilahnya kita itu mau membuat kotak lingkaran gini, tapi masih kosong. Ya, memanfaatkan list. Setelah itu kita gini, kita buat edge. Nah, di kelas edge ini kita menerima parameternya sama, objek. Di mana di objek ini akan kita inisiasi di sini. Edge ini berarti kita setelah membentuk node itu kita bikin garisnya. Ini. Bikin garis thread. Nah, di dalamnya ada ketika ada request edge, itu akan ada permintaan untuk di dalam objek ini akan dipecah menjadi ini input berupa value, node from dan node to. Berarti kalau mau membentuk garis ini, maka harus ada dua node. Ini. From dan to-nya. Oke, nah karena from dan to berarti dia itu bentuknya acyclic gini ya. Sorry, directed gitu ya. Berarti ini ketika membentuk garis directed ini ditanya node asal dan node tujuan. Ini yang dilakukan. Value itu value-nya siapa? Value-nya edge ini. Misalnya ini 5. Misalnya ini 3, misalnya ini A, ini B. Berarti ini akan ada input value yang diminta itu 5, kemudian ini apa tadi? A, lalu di sini B. Baru dimasukkan di sini value-nya adalah 5, value dari edge-nya 5, node from-nya itu A, node to-nya B. Gitu. Misal ini. Ini cetakannya kita jalankan. Nah, setelah itu kita akan mendefinisikan kelas lain, di mana kelas ini kita akan membentuk grafnya. Grafnya berarti ya ini. Ini tuh kita jadikan perwujudan grafnya. Di dalam situ akan ada permintaan nodes. Ini berarti kemudian edge. Ini thread. Oke, nah di dalam nodes dan edge itu bentuknya list. Kita masukkan ke dalam list. Node dan edge. Ini bentuknya list. Ini list, edge-nya list. Terus, nah, sekarang kan kita sudah berhasil mendefinisikan node, edge, dan graph. Sekarang kemudian yang perlu kita lakukan adalah data yang mau dimasukkan itu berapa. Maka kita perlu membuat metode insert. Metode insert. Di dalam metode insert ini ada new node value. Kemudian di new node value ini, new node value kalau ada data masuk, misalnya 5, berarti 5 masuk ke sini, berarti node ini 5, ini akan request ke sini, thread. Value-nya 5. Maka akan membuat value baru 5. Node baru dengan nilai 5 misalnya, kayak gitu. Atau apapun data yang masuk, A juga bisa. Nah, new node ini akan di-append. Append apa nih? Kan ini ada self nodes.append new node. Kalau append ke nodes, nodes itu siapa? Ini nih, thread. Maka nanti itu ada list kumpulan dari nodes.
nanti ada list kumpulan dari node gitu ya. Ini node A, B, C, D di-append di sini. Yang akan disimpan di sini. Oke, ini kalau insert node. Nah, sekarang yang agak pelik itu adalah kalau kita melakukan insert dari yang namanya edge. Edge tadi kan kita perlu membuat metode lagi. Namanya adalah insert edge, di mana dia itu butuh inputan berupa new edge value, not from value, not to value-nya. From dan file-nya ini harus udah didefinisikan. Jadi kalau from font-nya itu ketika kita membuat metode ini kita masih kosongin, to font-nya juga kita masih kosongin. Nah, lalu untuk itu kita perlu membuat iterasi for node di dalam self nodes itu ini berarti melakukan iterasi untuk ngecek if node from file ini thread sama dengan node value sama dengan node.value maka node.value itu berarti node ini dot value gitu ya. Ini kan ada value-nya. From sama dengan node. Nah, gitu. Maka from-nya ini akan sama dengan node. If node to file sama dengan node value, maka to-nya itu sama dengan node ini sendiri gitu. Jadi ini tuh hanya untuk mengecek node yang tersedia itu untuk from dan value-nya udah ada atau belum. Baru setelah itu kita akan membuat lagi satu buah percabangan set untuk ngecek apakah from font-nya itu tidak ada. Kalau kosong, kalau non, maka akan membuat baru. Begitu juga untuk yang to-nya. Ini kan di awal ini kan non. Nah, kalau non masih kosong, maka akan dibuat baru nih. Gini. Oke, kira-kira begitu. Nah, untuk membuat new age, kita perlu mendefinisikan ini new age sama dengan add-ge, berarti memanggil kelas ini, membuat objek baru dari kelas age ini, di mana new age file from dan seterusnya itu dibentuk gitu ya. Ini didapat dari sini, masuk sini. Ini akan menjadi objek yang masuk ke sini. Objek ini akan dipakai untuk membuat ini benda baru. Gitu. From kemudian edges itu ini itu akan di-append new age. Edges di-append new age. Dan seterusnya. Oke. Nah, lalu ini sudah selesai. Kita coba, nggak ada error. Berarti kita sudah membuat 3 kelas, node, edge, kemudian kelas graph. Kemudian, kalau itu sudah, kita tadi kan ada yang namanya 3 cara untuk merepresentasikan wujudnya ya. Ada pakai add-ge list, ada pakai caranya adjacency list, kemudian ada pakai cara adjacency matrix. Ada 3 cara, 1, 2, 3. Nah, dari 3 cara itu, nah kita buat yang pertama. Langsung saja, kita buat yang namanya namanya adalah get edge list.
ini kita pakai ini ya, add list. Add list itu yang tadi. Add list itu dia dipakai untuk ngecek age. Ngecek age-nya dengan pola-pola seperti nanti Anda cek di PPT saya yang tadi. Kemudian ini yang disebut sebagai adjacency list. Kalau adjacency list itu dia beda antara dua ini adalah kalau add list, satu buah list itu di dalamnya ada dua vertex yang terhubung. Nah, dari list yang menghubungkan dua vertex itu disebut sebagai adge. Nah, kalau adjacency list itu berdasar nanti pakai yang namanya index gitu ya. Ini kita jalankan. Lalu di adjacency matrix di dalamnya dipakai untuk ya adjacency matrix itu yang terakhir tadi ya. Kita membuat matrix 4x4 misalnya atau 3x4 atau 3x3. Di dalamnya nanti kita pakai untuk memetakan keterhubungan antara row versus column gitu. Nah, ini ada satu lagi tambahan, kita bisa membentuk yang namanya ini indeks untuk find max index-nya. Kita jalankan juga. Nah, untuk persiapan kita sudah selesai. Persiapan sudah selesai. Sekarang tinggal ini. Kita buat graf baru. Graf ini kita membuat objek baru. Namanya graf. Kita simpan ke variabel graf. Buat. Udah dieksekusi. Sekarang kita insert beberapa value. Cara nginsertnya adalah ya berarti kita ketik graf dot insert adge. Mana insert adge? Ini. Insert adge. Kita diminta insert adge ini berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 value. Nah, ini seperti kita sepakati tadi, angkanya adalah di sini 100, 101, 102, 103. Berarti kan 100, misalnya 1,2. Kita melakukan insert kepada graf, di mana graf ini membentuk objek baru dari graf ini. Ini kita manggil ini, menginsert sesuatu di sini untuk membuat node-node baru. Kalau node-nya kosong berarti ya kosong. Kita jalankan deal. Nah, ini udah ada. Nah, kita lakukan ini untuk misalnya 3 yang lain ini. 3, 1, misalnya ini 3. Dua. 1 ke 2 misalnya ini ya. Ini 1 ke 3, 1 ke 4 misalnya, kemudian 3 ke 4. Nah, kita sudah berhasil membentuk beginian. Setelah itu, kita bisa melakukan print terhadap graf. Dot, misalnya ini, get adge list ini ya. Ini kita print, kita minta ini mengeprint dirinya sendiri. Kita jalankan graph.get bla 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 get adge list. Has no attribute. Oke. Kita coba print. Apa yang fatal? 1, 2, 3, 4, 5. Oh.
Graph object has no attribute get at list. Oke, mungkin kita masukkan saja. Kita jadikan satu saja di sini. Sebentar. Jalankan. Ini kita hapus dulu. Oke. Print graph bla bla bla. Graph. Oh, ini salah ya. Namanya yang salah. Oke, sip. Kita jalankan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini muncul nih. Dia akan muncul, berarti ini ada kekuatan dari grafnya itu 100. 1,2, berarti ini 1 dan 2 ini terhubung. Ini Edge yang namanya Edge yang menghubungkan 1 dan 2, kekuatannya 100. 1 dan 3, kekuatannya 101. 1 dan 4, kekuatannya 102, dan seterusnya. Ya. Ini kita pakai Edge list. Nah, kalau kita mau pakai yang adjacency list, ya tinggal di copy aja. Ini. Adjacency list. Nah, ini dia wujudnya seperti ini. Kalau kita mau pakai yang adjacency matrix, dia wujudnya seperti ini. Oke. Gitu. Nah, kalau di contoh yang tadi itu kan pakai angka 1 dan 0. Kalau sekarang enggak 1 dan 0, melainkan berapa? Kekuatannya adalah 100, 101, 102 gitu ya. Ini 103 dan seterusnya. Kira-kira begitu. Silahkan teman-teman ini coba. Jadi karena teman-teman mengerjakan tugas besar, maka untuk praktikum demo graf ini, teman-teman silahkan nyoba ngoding dengan contoh yang saya demokan ini. Anda ketik sendiri, Anda coba, kemudian Anda pahami. Akan lebih bagus kalau Anda record ke video. Baik, dari saya kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, karena nggak ada pertanyaan, silahkan yang belum absen, jangan lupa absen. Saya cukupkan, sekian, kalau begitu. Nggak ada pertanyaan ya? Cukup? 1, 12, 3. Nggak ada, Pak. Terima kasih dari saya tutup kalau begitu. Selamat siang. Sehat selalu, semoga dijauhi dari COVID ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak.